Halo guys, jumpa lagi dengan saya guys. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu obat asam lambung naik ya. Ini kemarin istri saya dikasih Sulokrapat. Buat apa sih Sulokrapat ini? Kita coba cari tahu guys ya. Karena saya sekali lagi bukan dokter ya, kita cari tahu di blognya dokter ya. Nah ini guys, Sulokrapat kita ketik guys dari Allo Dokter, kita coba cari tahu guys. Ini Sulokrapat adalah obat untuk mengatasi tukak lambung. Ya, tukak lambung itu yang lambungnya luka ya guys. Terus ulcus duodenum yang luka ususnya ya, terus gastritis kronis. Dan Sulokrapat ini biasanya berbentuk tablet, ada yang tablet, ada yang kaplet, ada juga yang suspensi ya, yang berupa cairan. Jadi guys, Sulokrapat ini tuh buat luka ya, tukak lambung. Jadi lambungnya yang luka, itu yang bolong, itu bisa pakai Sulokrapat ya. Ataupun ulcus duodenum ya, luka di usus, ataupun gastritis itu yang kelebihan gas di tubuhnya ya, biasanya sering sendawa, itu bisa pakai Sulokrapat ya. Nah, gimana cara kerja Sulokrapat ini? Sulokrapat itu bekerja dengan cara menempel pada bagian lambung atau usus yang terluka ya. Jadi kayak sebagai tambelan ya, pelindung. Jadi Sulokrapat ini pelindung supaya tidak terkena lukanya, tidak terkena asam lambung ya, atau enzim pencernaan kalau pada usus, atau garam empedu karena bisa perih. Nah intinya kalau misalnya nggak mau perih saat asam lambung naik, itu bisa pakai Sulokrapat. Jadi guys, Sulokrapat ini kerjanya untuk menambal ya, lebih menambal, jadi melindungi luka ya. Jadi kalau kita luka di lambung itu dilindungi ya, si lukanya itu pakai Sulokrapat. Kalau luka di usus juga dilindungi. Terus kalau misalnya ada garam-garam kan suka perih tuh, perutnya perih. Nah ini untuk pelindungnya pakai Sulokrapat ya. Jadi Sulokrapat ini supaya nggak perih ya perutnya. Nah Sulokrapat ini bukan merek ya, ini kandungan. Jadi ya, ada yang mereknya Sulokrapat, ada juga yang tidak ya. Kita coba mereknya apa aja ya. Merek dari Sulokrapat ini ada Dopepsa, ada Episan, ada Episan 500, Epicap, ada Erpepsa, Kitapat, Inpepsa, Kalpepsa, Kralik, Lipepsa. Ada juga Nesiblok, Sukralbat, Sulkrapat Kombipar, Sulkrapat Dexa, dan Ursikral. Jadi banyak ya merek-merek dari Sulkrapat ini. Nah itu guys merek-mereknya ya, jadi banyak tuh. Jadi Sulkrapat itu bukan merek tapi kandungan obat ya. Mereknya ada yang Sulkrapat, ada juga yang lainnya. Nah sekarang gimana dosisnya ya kalau untuk minum Sulkrapat ini? Kalau di sini sih dosisnya 4 kali 10 ml/cc ya. Jadi di sini tuh disediain kayak apa namanya tuh sendok obat ya, seperti ini guys, sendok obatnya. Nah nanti di sini kan adanya 10 nih, 10 mili. 10 mili ini 10 milinya 4 kali, jadi 10 mili 4 kali. Di sini 2 jam sesudah makan ya. Tapi kita coba cari tahu ya kalau di Allo Dokter itu berapa ya. Nah ini guys dosis dan aturan pakai Sulkrapat ya. Ini tujuannya beda-beda ya. Ini yang pertama tujuannya untuk mengatasi gastritis kronis yang kelebihan gas, tukak lambung yang luka di lambung, dan ulcus duodenum yang di usus.
Dosisnya 1 gram 4 kali sehari setiap waktu makan dan sebelum tidur, atau 2 gram 2 kali sehari pada waktu sarapan dan sebelum tidur. Jadi ini bisa dipakainya itu dengan 2 cara ya. Bisa 1 gram itu 10 ml ya. Kalau yang kecil ya tadi 10 cc, 10 ml 4 kali sehari ya. Yang tadi berarti yang tadi itu pakai 4 kali 10, atau bisa juga 2 gram itu berarti 2 sendok obat tadi 2 kali sehari ya. Jadi dua kali pada waktu di sini setiap waktu makan. Kalau yang 4 kali, kalau yang 2 kali ini sarapan ya atau sebelum tidur. Terus durasinya pengobatannya itu 4-8 minggu, jadi agak lama ya. Kalau untuk ulkus atau tukak lambung dan gastritis ya 4-8 minggu, atau bisa hingga 12 minggu. 12 minggu itu sekitar 4 bulan ya. Yang kedua ini untuk mencegah ulkus duodenum kambuh ya. Jadi kalau misalnya sudah membaik, supaya nggak kambuh, bisa juga minum sukralfat ini ya. Untuk mencegahnya biasanya dosisnya itu diperkecil setengahnya ya, 1 gram per 2 kali sehari sebelum sarapan dan sebelum tidur ya. Terus yang ketiga ini untuk mencegah perdarahan saluran cerna ya pada perawatan intensif di rumah sakit. Dosisnya 1 gram 6 kali sehari, maksimal 8 gram per hari. Jadi ini nggak boleh lebih dari 8 gram sehari ya. Nah itu guys dosisnya ya. Intinya sih di sini tuh harus perut kosong ya. Kalau dilihat tadi kan sebelum sarapan, sebelum tidur, atau enggak setelah makan. Kalau yang tadi ya 2 jam itu kan perut kosong ya. Tapi kita coba cari tahu gimana cara minum yang benar ya. Nah ini guys cara mengonsumsi sukralfat dengan benar ya. Tuh di sini harus ikut anjuran dokter dan baca informasi yang tertera pada label kemasan obat guys. Jadi harus dibaca guys ya. Kalau enggak ikuti anjuran dokter. Terus jangan menambah atau mengurangi dosis ya. Jangan sampai terlalu banyak juga ya. Terus agar mendapat manfaat yang maksimal harus memperhatikan 1, minumlah sukralfat dalam keadaan perut kosong tuh kan. Jadi sukralfat ini harus diminum saat perut kosong ya. Idealnya 1 jam sebelum makan tadi atau sebelum sarapan ya, atau enggak 2 jam sesudah makan. Terus telan sukralfat tablet atau kaplet dengan bantuan air putih. Kalau yang tablet kaplet itu bisa langsung diminum guys. Jika Anda mengkonsumsi sukralfat bentuk suspensi atau cairan, kocok botol terlebih dahulu ya sebelum diminum. Jadi harus dikocok dulu dan gunakan sendok takar yang tadi ya, yang kayak tutup botol itu. Terus konsumsi sukralfat dengan teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Kalau misalnya jam 7 harus jam 7 lagi guys. Jadi jangan tecrok ya guys. Jika Anda lupa segera minum obat ini kalau ingat ya. Namun bila waktu minum obatnya sudah dekat dengan jadwal ya abaikan dan jangan gandain dosis. Jangan berhenti menggunakan sukralfat walau keluhan sudah terasa membaik. Jadi kalau misalnya udah agak sembuh, minum aja ya, karena sukralfat itu pelindung supaya tidak kambuh lagi ya guys. Luka pada saluran cerna membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh, sekitar 4-8 minggu, berarti 2 bulanan guys. Lakukan kontrol sesuai dengan jadwal yang diberikan dokter agar kondisi dan respon Anda terapi. Jadi harus kontrol intinya. Beritahu dokter jika keluhan yang Anda rasakan belum membaik. Jadi harus dikasih tahu ya. Kalau mengkonsumsi sukralfat setelah 4 minggu sebulan itu nggak ada hasilnya.
Jika Anda menderita diabetes, Anda mungkin akan diminta untuk menjalani tes gula darah yang rutin selama pengobatan. Jadi harus menjalani tes gula. Simpan surkralpat di tempat bersuhu ruangan, terhindar dari paparan sinar matahari langsung, dan jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak. Ya guys, minum surkralpat ini jangan sembarangan ya. Yang pertama, kalau tadi kita lihat dari blognya dokter itu harus perut kosong ya. 1 jam sebelum sarapan atau enggak 2 jam sesudah makan. Itu aturan bakunya ya. Biar manfaat untuk melindungi dari asam lambung itu maksimal ya. Jadi seperti itu guys. Terus ada nggak sih hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan surkralpat ini ya? Ini guys, ada beberapa peringatan sebelum mengkonsumsi surkralpat. Jadi harus diperhatikan nih guys. Tidak boleh dikonsumsi sembarangan. Yang pertama itu beritahu dokter jika ada riwayat alergi yang Anda miliki ya. Jadi kalau alergi, apalagi kalau alergi surkralpat, tidak boleh dikonsumsi ya, nanti bisa gatal-gatal. Terus informasikan kepada dokter jika Anda menderita diabetes atau penyakit ginjal, terutama gagal ginjal kronis ya, yang membutuhkan cuci darah, itu harus dikasih tahu dokternya biar diatur cara minum surkralpatnya. Beritahu dokter jika terdapat kesulitan menelan atau dispalgia atau baru saja menjadi prosedur medis yang membuat Anda susah menelan dan membutuhkan selang makan, seperti tracheostomi atau intubasi endotracheal ya. Jadi kalau yang susah nelan itu nanti biasanya sih pakai infusan ya. Jadi nggak langsung pakai obat yang cair atau kaplet atau tablet. Yang ketiga, konsultasikan ke dokter mengenai penggunaan surkralpat pada lansia atau pasien yang menggunakan selang makan. Jangan memberikan surkralpat kepada anak-anak tanpa berkonsultasi dahulu dengan dokter ya. Jadi harus dikonsultasi, terutama anak-anak sama lansia ya, karena obat itu agak keras kepada mereka tuh. Yang terus selanjutnya itu diskusikan dengan dokter perihal penggunaan obat ini jika Anda sedang hamil, menyusui, dan merencanakan kehamilan ya. Jadi untuk yang hamil, menyusui, dan merencanakan kehamilan itu dikasih tahu dokternya biar nanti boleh nggak sih minum surkralpat ini. Terus informasikan kepada dokter jika Anda sedang menggunakan obat lain termasuk suplemen dan produk herbal. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya interaksi obat. Dan yang terakhir, segera temui dokter jika Anda mengalami reaksi alergi atau efek samping serius setelah mengkonsumsi surkralpat. Jadi guys, mengkonsumsi surkralpat ini tidak sembarangan ya. Jadi ada aturannya. Itu ada beberapa peringatan ya yang kita harus tahu ya, biar tidak jadi masalah meminum surkralpat ini. Nah, sebenarnya tadi ada satu poin, jadi jangan mengkonsumsi suplemen atau obat lain ya, biar tidak terjadi interaksi obat ya. Obat apa aja yang bisa berinteraksi dengan surkralpat ini ya? Nah guys, ini ada interaksi surkralpat dengan obat lain judulnya ya. Efek interaksi yang dapat terjadi jika surkralpat digunakan bersama dengan obat-obatan tertentu. Yang pertama ini penurunan efektivitas obat digoxin. Jadi kalau dengan digoxin itu efektivitas obat digoxin bisa menurun guys. Terus bisa menurun juga obat quinidin, terus ketoconazole juga bisa menurun ya, sulfiride, terus levotiroxine, phenytoin, antibiotik tetrasiklin, antibiotik fluoroquinolones, warfarin, teopilin, dolutegravir, atau golongan obat antagonis H2 ya. Jadi kalau dibarengin dengan surkralpat ini
bisa menurunkan efektivitas obat-obatan tersebut ya. Seperti ini yang ada obat lambung tuh antagonis H2 itu obat lambung. Jadi harus kalau misalnya antagonis H2 nya gitu sebelum makan, jadi mendingan si sukralfatnya sesudah makan ya 2 jam. Terus ini juga ada penurunan efektivitas sukralfat jika dikonsumsi bersamaan dalam waktu dekat dengan antasida tuh. Antasida itu kan ini ya obat mah juga ya. Itu juga kalau dibarengin bisa turun. Jadi sukralfatnya mendingan sesudah makan aja ya 2 jam baru antasida dulu, terus setelah 2 jam baru sukralfat. Terus ini jika Anda ingin minum obat antasida, ada ini. Apabila minum obat antasida, beri jeda waktu minimal 30 menit. Jadi bisa nih, kalau udah 30 menit, setengah jam, bisa minum itu tadi ya sukralfat. Jika Anda ingin minum obat lain, beri jarak 2 jam dengan sukralfat, karena sukralfat dapat menurunkan penyerapan obat lain ke dalam tubuh. Intinya sukralfat itu tidak bisa diminum berbarengan dengan obat lain ya. Kebanyakan bisa menurunkan efektivitas obat-obat yang lainnya ya. Dengan antasida tadi ya, dengan H2 antagonis H2 itu juga bisa. Mendingan kita kasih jeda setengah jam. Tapi bagusnya sih 2 jam ya. Biar efektivitas sukralfat juga bisa bagus ya ke lambung kita. Nah, tadi juga ada di peringatan jika terjadi efek samping serius itu harus ke dokter, guys. Efek samping serius kayak gimana ya yang harus ke dokter? Nah, guys, ini judulnya efek samping dan bahaya sukralfat ya, yang mungkin timbul setelah mengkonsumsi. Yang pertama itu ada sembelit atau malah diare ya, nggak bisa pup atau enggak malah sering pup ya. Terus mulut kering itu bisa terjadi, sakit perut, mual dan muntah, gatal-gatal ruam, perut kembung, pusing, kantuk, insomnia, sakit kepala atau nyeri punggung ya. Itu efek sampingnya, guys. Nah, lakukan pemeriksaan ke dokter jika keluhan di atas tidak kunjung mereda. Jadi kalau misalnya tidak kunjung mereda yang tadi disebutin atau malah memburuk, segera ke dokter. Terus ini juga segera cari pertolongan medis jika mengalami reaksi alergi obat atau efek samping yang serius. Nah, ini efek samping serius seperti ini, guys. Rasa penuh di perut yang tidak kunjung hilang, jadi perutnya begah terus-terusan, guys. Itu harus segera ke dokter. Mual, muntah atau sakit perut setelah makan, jadi setelah makan tuh malah sakit perutnya, itu juga harus ke dokter. Dan sulit menelan, kalau nggak ada yang bisa masuk ke perut, itu juga harus segera ke dokter ya, bahkan harus ke IGD. Nah, itu guys efek samping episemi yang seriusnya, guys, yang harus ke dokter. Jadi kalau terjadi efek samping serius, segera ke dokter ya, atau ada reaksi alergi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang sukralfat ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.